Halo, halo, apa kabar Anda semua? Sehat ya? Ketemu di awal pekan, hari Senin, seger banget. Nah, ini nggak sari-sarinya Bung Rocky pakaiannya rada tidak tidak casual, nggak seperti biasanya gitu ya. Ya, ini sesekali berbatuk, Pak. Yes, oke. Mari kita Dan jika sekali-kali juga kita jangan ngomongin politik terus, tapi juga tetap kita ngomongin soal ekonomi. Tapi sebenarnya ada kaitannya juga dengan politik, Bung Rocky. Ini kan KPK baru saja mendapatkan temuan ada ekspor ilegal nikel ya, bahan bakar nikelnya itu ya kalau bahan bakarnya itu saya kira ya itu di ke Cina itu sampai 5 juta ton gitu dan nilainya itu nggak main-main 14,5 triliun begitu. Jadi pertanyaan, bagaimana bisa ada ekspor ke Cina? Padahal selama ini kan sejak tahun 2020, Januari 2020 itu sudah diberlakukan larangan ekspor. Bahkan sampai Pak Jokowi digugat di WTO segala macam oleh negara-negara yang termasuk Amerika dan katanya dihadapi saja. Nggak tahunya tiba-tiba ini muncul angka ini. Dan uniknya ini munculnya itu KPK itu mencermati data di websitenya Bea Cukai Cina. Kok ada perbedaan dengan Bea Cukai di Indonesia gitu. Nah, ternyata memang ada selisih itu dan Bea Cukai juga mengakui itu. Loh, ini memang memang tidak dilaporkan kepada mereka. Jadi memang ada ini ekspor ilegal. Gitu loh, Bung Rocky. Semangat hilirisasi, nggak tahu jebolnya ke Cina juga. Padahal kita tahu semua. ya, saya kira ini hal yang dengan mudah orang duga atau dugaan ini mudah diperlihatkan karena seluruh sensasi kita tentang hubungan bisnis dengan Cina akhirnya harus dinyatakan sebagai tukar tambah yang tidak seimbang. Gitu. Karena Mm-mm. tetap ada dalil bahwa di dalam pertukaran yang tidak seimbang itu pasti terjadi manipulasi. Jadi kelihatannya data ekspor kita itu bisa dipalsukan seolah-olah yang lewat itu adalah semut padahal yang lewat di depan mata kita adalah gajah tuh. Jadi Mm-mm. itu intinya sebetulnya kan. Dan itu menandakan bahwa ini kalau disebut terang-terangan memang terang-terangan tuh. Mm-mm. Dan kelihatannya justru di ujung pemerintahan Jokowi semacam ketamakan atau kerakusan itu diperlihatkan habis-habisan. Mumpung Jokowi masih bisa dikelabui, maka dieksploitasi lah habis-habisan nikel itu. Dan Mm-mm. kita tahu bisnis nikel ini kan bisnis yang betul-betul lukratif itu, sehingga gugat menggugat di arbitrasi internasional berlangsung terus dan Amerika saya kira juga punya kepentingan dengan cara Indonesia berbisnis dengan Cina itu. Karena penguasaan nikel ini artinya penguasaan potensi seluruh industri strategis, industri yang kita sebut sebagai industri andalan di bidang teknologi berbasis pada bauksit, berbasis pada nikel. Jadi bukan sekedar Presiden Jokowi mengatakan kita perlu hilirisasi, tetapi juga yang lewat di depan Jokowi itu seolah-olah nggak kelihatan dan bukti-bukti ini sebetulnya menunjukkan bahwa yang kita sebut hilirisasi itu bukan sekedar biji besinya yang diekspor, tetapi penguasaan di hulu itu. Nah, tukar tambah di hulu ini yang sebetulnya jadi soal terus kan. Kan tetap Eropa mempersoalkan bahwa walaupun ada hilirisasi, tetapi di hulu itu penguasaannya cuma 3-4 pemain tuh, dan itu terhubung langsung dengan oligarki Cina tuh. Nah, sekarang kalau data itu dibuka misalnya tuh, lalu orang bertanya-tanya, kalau begitu apa yang terjadi? Apa sekedar permainan data atau yang dilaporkan berbeda dengan yang diekspor? Tetap ini kita mesti hitung sebagai upaya Cina untuk terus mengeruk bagian-bagian strategis dari industri kita. Sebelum nikel itu betul-betul habis kan. Kan dalam hitungan dunia nikel kita paling habis sudah 15 tahun. Jadi sebaiknya bagi Cina ya udah daripada nunggu hilirisasi segala macam, angkut aja satu kali bongkahan-bongkahan itu ke Cina. Jadi itu intinya tuh. Di dalam kelangkaan tentu Cina ingin ambil lebih banyak dari Indonesia tuh. Itu yang kemudian jadi saya kira juga ya, ada teguran dari Amerika karena pasti ada bocoran-bocoran di situ dan sangat mungkin ini bagian dari pertandingan intelijen ekonomi dunia tuh mungkin aja itu bagian dari intelijen yang membocorkan itu untuk kepentingan negara-negara yang bersaing di bidang itu terutama antara kebutuhan Amerika dan kepentingan Cina di bidang apa namanya ini aluminium apa tadi namanya Nikel. uh, turunan dari bauksit ini kan kemana-mana Nikel dia dan keluar boksit dari yang akan bauksit dilarang ini ya. bisa dibikin apa aja tuh. Ya, ya. Oke, tapi kan ini kan begini, ini begini ini membuat kredibilitas pemerintah Indonesia di dunia internasional makin buruk saja ya, Bung Rocky. Dan saya yakin seperti Anda sekarang karena ini juga sudah jadi konsumsi media,
pasti intelijen bisnisnya pemerintah Eropa maupun Amerika udah langsung menangkap ini kan, dan ini akan memperkuat mereka dalam gugatan di WTO gitu. Lu ngomong nggak ekspor tapi lu mainnya di pintu belakang lewat Cina. Kan 5 juta, mereka pasti bisa menuduh seperti itu ya. 5 juta ton itu ya, itu sih bukan seperti Anda tadi, bukan lagi semut, itu mamut, bukan gajah lagi tuh. Kan gitu. Nggak mungkin kalau tidak ada kerjasama dengan internal di pemerintahan kan gitu. Itu yang menunjukkan betapa Jokowi dia keluar-keluar tetap diintai juga oleh pesaing bisnis nikel yang seolah-olah sekarang dimonopoli oleh Cina, karena dianggap bahwa ya Indonesia sebetulnya yang masih punya kandungan nikel yang bermutu itu dari Inalum kemana-mana itu. Tetapi poin kita selalu mengingatkan Jokowi bahwa kita akhirnya diolok-olok di dunia internasional. Jadi terlihat upaya Indonesia untuk seolah-olah mendalilkan bahwa Indonesia butuh kepastian hukum dan ingin dapat rezeki atau nabung rezeki melalui hilirisasi itu dibatalkan oleh fakta ini. Dan artinya Indonesia pasti akan digugat dengan cara yang lain di forum internasional kan. Ini kan pertanda buruk. Tapi kalau kita perluas analisis ini, saya kira ada semacam permainan intelijen dunia yang ingin membuktikan bahwa Indonesia nggak bisa dipercaya tuh, kira-kira itu. Dan ini pasti di balik nikel ini kan ada semacam persaingan antara Amerika dan Cina di dalam upaya penguasaan bahan-bahan baku strategis. Jadi itu intinya, kita mesti lihat juga dalam dimensi itu, ketegangan politik antara Cina dan Amerika, di mana Indonesia diminta dengan tegas proksimu kemana, termasuk dalam soal keterbukaan informasi deposit nikel kita dan apa, dan berapa banyak yang sebetulnya sekedar atau bukan sekedar sebetulnya Indonesia memanjakan Cina, kira-kira begitu. Jadi intelijen asing ini terutama Amerika bermain untuk membongkar skandal semacam ini. Kita mesti lihat dimensi itu sebetulnya. Jadi kan memang gini, saya juga pernah ngobrol dengan salah satu pemilik tambang lokal ya, orang kita gitu, yang dia cerita bahwa sekarang ini dengan sistem ini hilirisasi ini kan smelter itu dikuasai oleh Cina gitu ya, oleh pengusaha Cina di Indonesia, dan menurut mereka itu sudah jadi semacam kartel, harga itu yang menentukan mereka gitu. Jadi mereka nggak bisa kan, ekspor nggak bisa, jadi mereka harus jual smelter itu, dan harganya itu sangat rendah. Dan kalau kemudian diekspor ke Cina itu harganya bisa 2 kali lipat, Bung Rocky. Dari situ aja untungnya gede banget, dan kemudian kita menduga siapa yang bisa mengekspor tanpa ketahuan dari bea cukai gitu. Ya mereka yang punya pelabuhan-pelabuhan sendiri kan, seperti itu. Jadi udah jadi rahasia umum bahwa yang itu bukan sekedar mungkin 20 kali lipat harganya tuh begitu barang itu masuk ke Cina. Tetapi poin kita tetap soal kecemasan kita terhadap cengkeraman Cina terhadap Indonesia itu. Dan itu terkait dengan upaya Cina untuk memperluas wilayahnya, dan itu yang masuk akal kenapa orang semacam Gatot misalnya, Gatot Nurmantio itu terus memberi sinyal mau bahaya bahwa ada semacam hegemoni Partai Komunis Cina untuk menjajah Indonesia melalui sistem perdagangan ini, dan penguasaan industri-industri itu kemudian dihubungkan dengan perluasan wilayah Cina dalam persaingan dengan Amerika. Jadi selalu kita mesti lihat wilayah ini dalam bentuk persaingan strategis untuk menguasai sumber-sumber mineral di Indonesia. Ya, dan ini kemudian jadi agak aneh kalau kemudian orang seperti Pak Luhut dan Pak Bahlil yang menyatakan bahwa dia tidak tahu menahu soal itu, dan Pak Luhut menyatakan ditindak kalau memang harus ditindak tegas kalau ada soal semacam ini. Tapi kan kita tahu nih yang kayak begini nih, selalu kita sebut ada panggung depan, ada panggung belakang, ada panggung pernyataan di media dan ada panggung di belakang yang ya kita tidak pernah tahu apa yang terjadi gitu. Saya membayangkan pernyataan-pernyataan dari pihak pemerintah itu diketawain oleh intelijen Amerika atau apa namanya nih, hakim-hakim yang sedang mengadili kasus ini ya, tuntutan nikel ini. Jadi sebetulnya poin kita selalu adalah Pak Jokowi ini dipermainkan sebetulnya, dan permainan ini terkait dengan upaya balance of power di Indo-Pasifik. Dan kita mengerti bahwa tahun politik ini akan banyak hal semacam ini dibongkar. Kan kita tiba-tiba, ini berapa? 14 triliun potensi kehilangan devisa itu. Tetapi lebih dari itu, ini pertanda bahwa akan ada intervensi terus dari asing terhadap
kemungkinan ya sebetulnya pelenceran Jokowi sebetulnya, dan kita mulai melihat tanda-tanda itu. Kan selalu begitu ada tanda tentang fraud di bidang transaksi bisnis, di belakang itu ada kekuasaan yang gemetar sebetulnya tuh. Jadi kalau pihak pemerintah bilang kita nggak tahu, itu artinya dia mulai gemetar sebetulnya, dan akhirnya dia mesti deal dengan informasi-informasi yang bocor atau sengaja dibocorkan tuh. Atau memang ada yang nanam pengaruh di beberapa tempat sehingga terlihat bahwa Indonesia memang dirumuskan oleh pihak Barat, terutama Indonesia itu memang bonekanya Cina, kira-kira begitu. Jadi pesan diplomasinya jelas, Indonesia itu bonekanya Cina di bidang ekonomi, tetapi sekaligus dihubungkan dengan keinginan Cina untuk menguasai Indonesia dalam persaingan dengan Amerika terutama. Jadi ini sebetulnya intinya tuh. Ya, ya. Dan saya kira ini sebenarnya gini, karena Pak Jokowi fokus untuk tetap memperpanjang kekuasaan, fokus ingin meninggalkan legasi seperti ibu kota baru dan sebagainya, kemudian dia dimanfaatkan oleh para oligarki itu di sekitar dia. Misalnya contoh yang kemarin, selain kasus ini yang terbongkar sekarang ini nikel. Sebelumnya kan soal ekspor pasir, itu kan juga bagian dari itu semua. Dan saya kira kita nggak kaget kalau nanti muncul kasus-kasus lain gitu, karena memang Pak Jokowi tidak fokus ke yang begini-begini, dia fokusnya bagaimana memperpanjang kekuasaan saja. Saya kira udah ada semacam sama seperti ketika Pak Harto lengser, lalu Bill Clinton bilang enough is enough, kira-kira itu sinyalnya tuh. Jadi hal yang sama juga bisa berlangsung pada Pak Jokowi. Dan kita udah kasih semacam analisis yang bersifat prognosis bahwa rejim ini lemah dalam semua hal tuh. Nah, kelemahan itu akan dibaca sebagai potensi Indonesia itu terus-menerus dijebak oleh kepentingan ekonomi Cina yang di belakangnya adalah kepentingan politik kan. Cina itu berbisnis bukan demi bisnisnya sendiri, demi perluasan pengaruh politiknya tuh. Nah, persaingan-persaingan ini menjadi sangat rentan di dalam kita membaca calon presiden berikut, dia proksi Amerika apa proksi Cina tuh. Jadi sekaligus ini ujian sebetulnya pada capres-capres ini di mata internasional. Anda nanti akan meneruskan wilayah yang ditinggalkan Pak Jokowi yang sudah dirumuskan di dalam diplomasi dunia bahwa Indonesia itu sudah ada di bawah pengaruh atau penguasaan bahkan oleh kepentingan Cina itu. Jadi ini sebetulnya, jadi kita juga mau hubungkan ini dengan potensi siapa yang akan jadi wapres di situ, apakah dia agen Cina atau dia agen Amerika atau bahkan presidennya sendiri itu proksinya Cina apa Amerika, atau apa Prabowo lebih dekat pada Cina, atau sebetulnya Prabowo mengerti bahwa bahaya Cina itu, bahaya laten komunis itu, sebagai seorang militer dia tahu tuh apa yang akan terjadi. Jadi hal-hal semacam itu sebetulnya tuh yang mestinya jadi latar belakang pembicaraan publik tentang kasus ekspor ilegal ini. Yes, oke. Dan ini kan baru cuman ekspornya ilegal, banyak hal-hal lain yang ilegal juga yang terjadi sekarang. dan saya kalau dibuka satu persatu, ya kita makin kesimpulannya ya ini pemerintahnya ilegal juga gitu. Karena ingin memperpanjang kekuasaan. Akhirnya begitu kesimpulannya. Jadi sebetulnya yang menuntut supaya Indonesia itu kembali pada sistem demokrasi, termasuk demokratisasi dalam transaksi bisnis. Bukan cuma masyarakat Indonesia yang merasa terganggu dengan kehadiran monopoli Cina, tapi juga dunia internasional yang menginginkan sistem ini lebih terbuka. Jadi kalau dalilnya adalah hilirisasi, dengan mudah dipatahkan bahwa hilirisasi itu sebetulnya adalah umpan, hanya sekedar umpan supaya tidak terlihat eksploitasi yang bersifat ilegal tadi. Yes, ya kan jelas ya sekarang. Jargonnya kan begitu, bahwa teruskan pemerintahan ini karena sudah pemerintahan Presiden Jokowi ini benar soal hilirisasi, soal transformasi energi yang bersih. Dan kita tahu bahwa dalam transformasi energi bersih itu banyak sekali moral hazard dalam soal subsidi terhadap kendaraan listrik gitu. Apalagi yang kita omongin yang lain-lain itu semua itu jadi yang dianggap bahwa pro perubahan atau pro keberlanjutan itu menjadi tidak relevan lagi, karena kalau kita melihat apa yang terjadi semacam ini, ya dogmanya memang siapapun harusnya jadi presiden, bukan hanya karena Anies, ya harus berubah, harus ada banyak yang berubah di negara ini. Kalau kita perhatikan tagline pemerintah dalam 1 tahun terakhir ini kan satu adalah soal e-katalog, semuanya e-katalog, akan ada korupsi. Ya. Kan itu intinya. Tetapi soal penempatan orang itu memang nggak bisa di-katalogkan. Kan kalau ditaruh orang di situ memang seolah-olah dia bersih secara e-katalog, tetapi proksi dari orang itu yang akan menjalankan e-katalog itu jelas itu kepentingan 1-2 orang.
Nah sekarang tema yang kedua hilirisasi itu, di mana-mana semua orang kita berhasil hilirisasi. Nah sekarang terlihat bahwa hilirisasi itu sebetulnya bermasalah dari hulu, kan itu intinya. Oke, saya kira kita tinggal nampung aja ini ya, info-info semacam ini karena kita sudah memperkirakan begitu ya. Kalau jadi kita tinggal aja goyang-goyang aja sedikit pohonnya itu Bung Rocky, semua udah rontok semua itu, tinggal ditampung aja. Ya Bung Rocky ya. Jadi semua hal yang tidak didasarkan pada keterbukaan politik, pada intrik segala macam, dia akan berbuah perang intelijen, dan perang intelijen itu mengarahkan Indonesia pada pelemahan politik global. Seperti itu intinya tuh. Oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. 0% Bung Rocky. Ya. Nah, ini dia nih dasarnya.